Kita akan memberikan persembahan. Kita akan membacakan deklarasi persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan bacakan deklarasi persembahan. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada pemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom, senang sekali saya boleh ada hari ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara, di mana hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang akan meneguhkan Bapak Ibu Saudara tentang keadaan yang selama ini atau beberapa pekan kita dengar bahwa akan ada new normal, ada keadaan yang baru yang harus kita lakukan. Tapi sebelum masuk kepada keadaan yang baru, kita harus peka, kita harus punya satu strategi, kita harus punya satu rencana yang matang. Apa yang harus kita lakukan? Kalau Bapak Ibu yang memang hari-hari ini sedang dalam keadaan kondisi ekonomi yang tidak baik, atau mungkin Bapak Ibu yang hari-hari ini mendapatkan pesan bahwa Bapak Ibu harus dirumahkan lebih dahulu. Ini bukan satu keadaan yang gampang, tapi ini membutuhkan satu pemikiran yang jauh untuk Bapak Ibu punya rencana dan strategi yang matang untuk menghadapi apa yang harus dilakukan secara keuangan ke depannya, apa yang harus dipersiapkan dengan matang untuk membiayai beberapa hal. Nah, hari ini ada satu tokoh yang bernama Nehemia, di mana Nehemia ini adalah tokoh yang kita tahu dia punya iman kepada Tuhan yang luar biasa. Di Nehemia pasal 1 kita tahu Nehemia mendengarkan atau mendapatkan cerita tentang orang-orang Yahudi dan tentang tembok Yerusalem yang runtuh, yang roboh. Dan yang dilakukan Nehemia adalah pertama adalah duduk dan berdoa. Itu langkah pertama yang dilakukan Nehemia. Sama dengan kita, ketika kita mendapatkan satu masalah, satu tantangan, satu beban, satu pergumulan, yang pertama kali harus dicari adalah Tuhan. Yang pertama kali harus dicari adalah Tuhan. Duduk dan berdoa. Jangan cari pertolongan manusia lebih dahulu. Kita cari Tuhan dulu. Kita cari Tuhan dan kita dapatkan kuasa Tuhan supaya kehidupan kita atau mental kita semakin naik. Kekuatan itu kita dapatkan dari Tuhan lewat doa, kemudian berpuasa. Bapak Ibu yang memang sama sekali tidak pernah melakukan puasa, saya mengimbau atau saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa berpuasa. Tidak sulit. Cobalah untuk berpuasa. Lewat berpuasa kita berarti 100% mengandalkan Tuhan. Lewat berpuasa kita berarti menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sama dengan Nehemia, sama dengan tokoh-tokoh Alkitab yang sudah bagaimana mereka mengambil waktu untuk berpuasa, dan setelah itu mereka dapatkan kekuatan penuh. Kehidupan sekarang ini tidak dalam kehidupan yang menyenangkan, tidak dalam keadaan yang baik. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita duduk berdoa dan berpuasa, kita ambil waktu itu, kita dapatkan kekuatan dari Tuhan. Sama dengan Nehemia. Di dalam pasal pertama kita tahu Nehemia duduk dan berdoa setelah mendapatkan berita. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 4, Bapak Ibu bisa baca, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Tuhan Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetaplah untuk perintah-perintahnya.
berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga doaku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jadi doa yang disampaikan Nehemia ini bukan hanya doa untuk dirinya saja, tapi dia mendoakan bangsanya. Dia mendoakan banyak orang. Berapa banyak dari kita yang berdoanya hanya menginginkan berkat untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah dapatkan berkat, berkat itu kita tumpuk untuk kita sendiri, untuk keegoisan kita sendiri, untuk nama besarnya kita sendiri, dan kita tidak memikirkan orang lain. Berapa banyak kita lakukan ini, tapi tidak dilakukan oleh Nehemia. Ketika dia dengarkan kabar bahwa keadaan bangsanya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Sekarang ini bahasa Indonesia dalam keadaan yang tidak baik. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah berdoa untuk bangsanya, untuk bangsa Indonesia? Ini saat yang tepat untuk kita duduk berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Ada waktu-waktu khusus untuk kita bisa mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa melakukan hal itu, sama seperti Nehemia. Di ayat yang ke-7, kamu telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah. Ada pengakuan dosa. Kalau kita mengaku dosa kita mengakui apa kesalahan kita mengerti bahwa kita sudah banyak berbuat dosa. Kemudian kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Otomatis Tuhan akan mulai merubah. Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk bisa mengubah hati kita. Yang diubah itu hati kita. Ketika hati kita dirubah, pikiran kita akan berubah. Dan kita tidak akan berfokus pada masalah lagi. Kita akan langsung mengerti, oh iya, Tuhan mengizinkan ada masalah untuk kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Tuhan mengizinkan ada masalah untuk kita bisa membawa damai untuk orang lain. Mungkin Tuhan mengizinkan ada tantangan untuk kita supaya kita bisa menyelesaikan tantangan orang lain. Kita bisa membawa damai untuk orang lain. Karena kita sendiri punya tantangan. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia pada saat itu punya tantangan, punya permasalahan. Tapi di sini kembali lagi, dia ambil waktu yang tepat. Dia memohon ampun kepada Tuhan, memohon ampun untuk keluarganya, memohon ampun untuk dirinya sendiri, dan memohon ampun untuk negaranya, supaya Tuhan mengubah, supaya Tuhan merubah kondisi daripada negaranya, daripada dirinya sendiri, daripada keluarganya. Dia mohon ampun. Ayat yang ke-8, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu. Jadi bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit akan kukumpulkan kembali mereka dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu ini berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Jadi orang ini, Nehemia bukan orang yang biasa. So, yang pertama, kita harus berfokus atau ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Kita harus ubah fokusnya dari masalah kepada penyelesaian masalah. Masalahnya, ketika kita punya masalah, kita carinya siapa? Itu yang terkadang masih jadi masalah buat kita. Kita carinya pertolongan pertama terus kepada Tuhan. Tapi kadang kala atau sering kali kita bukan lari kepada Tuhan, kita lari kepada orang-orang, atau kita lari kepada tetangga kita lari kepada manusia, yang mungkin malah bisa jadi masalah baru buat kita. Tuhan ajarkan untuk kita pertama kali adalah fokus cari Tuhan. Fokus cari Tuhan. Yang kedua, di sini kalau kita tahu Nehemia adalah bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang terpilih. Dia adalah orang yang terpilih untuk bisa bekerja di bawah kerajaan Persia. Ada yang sempat tanya kepada saya, boleh nggak sih orang Kristen itu pintar? Oh, harus pintar. Orang-orang Kristen harus pintar, kalau enggak malah dibodohi oleh orang-orang lain. Boleh tidak sih kita punya banyak pengetahuan? Sangat boleh. Sangat boleh. Makanya tadi saya sampaikan di depan, ada iman dan ada ilmu. Itu yang harus kita kerjakan sekarang ini. Ada iman dan ada ilmu.
pengetahuan, hikmat yang dari Tuhan yang kita minta, supaya kita bisa bantu orang lain menyelesaikan masalah. Dan kita juga tahu bahwa kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, karena hikmat itu semua dari Tuhan. Mintanya dari apa? Balik yang pertama tadi, fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua, setelah kita berfokus pada Tuhan, kita harus punya rencana, kita harus punya strategi. Nehemia menggabungkan antara iman dan sebuah perencanaan yang matang. Nehemia menggabungkan antara iman yang dasarnya tidak kelihatan, digabungkan dengan rencana yang matang. Iman kepercayaan kita pada Yesus Kristus dan rencana kita harus matang. Teman-teman atau bapak ibu saudara yang dalam keadaan perekonomian yang kurang baik, mulailah untuk bisa mengatur perencanaan hidup yang matang. Direncanakan dengan lebih baik keuangan, bagaimana cara untuk bisa mengatur kehidupan sehari-hari, itu direncanakan dengan matang. Ajak satu keluarga untuk duduk ngobrol. Ini adalah waktu yang tepat untuk bisa ajak anakmu, ajak suamimu, ajak istrimu duduk ngobrol dalam keadaan yang sulit ini. Bukan malah kemudian menghindar, lari kemana-mana, cari bantuan dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah duduk bersama-sama ngobrol, supaya kita dapatkan penyelesaian yang baik, yang indah. Ini Nehemia mengandalkan Tuhan dan perencanaan yang matang. Tetap ada Tuhan. Yang tadi pertama ya, fokusnya pada Tuhan. Tapi yang kedua, dia punya rencana yang matang. Nehemia telah merencanakan untuk mendapatkan izin dari raja. Itu yang pertama. Setelah kita tahu Nehemia dapatkan visi dari Tuhan, kemudian Nehemia mulai mendoakan, mulai berpuasa, dan kemudian Nehemia melakukan tindakan lanjut. Tidak berhenti pada berdoa melulu, tapi ada tindakan lanjut. Hasil daripada berdoa dan dapatkan visi dari Tuhan, visi itu harus dikerjakan dengan maksimal. Itu yang Tuhan mau. Rencana pribadi Nehemia, rencana Nehemia untuk bisa mengerjakan itu, visinya. Yang pertama, Nehemia 2 ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yerusalem, ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Dia sudah merencanakan mendapat wewenang atau pemutusan dari raja dengan cara apa? Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintah Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana aku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Dan yang keempat, lalu kata rajaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini ketika kita ngobrol dengan orang dan kita dapatkan satu penyelesaian masalah, mendapatkan satu jawaban, jangan langsung bilang puji Tuhan ini dari Tuhan. Enggak. Doakan dalam hati dulu. Ini yang Nehemia lakukan. Di sini tidak tertulis bahwa Nehemia langsung berdoa, ngomong, ngeluarin di bahasanya. Enggak. Di sini hanya tertulis, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi tidak langsung puji Tuhan ini ada. Enggak. Doa dulu lagi, doa lagi. Didoakan lagi. Baru dia yang kelima, dia jawab kepada raja. Setelah dia berdoa, baru dia menjawab. Hati-hati dengan lidah kita. Doakan dulu supaya lidah kita dikontrol oleh Roh Kudus pada saat kita menjawab segala sesuatunya. Doakan dulu. Ayat yang kelima, kemudian jawab kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan. Jadi tidak langsung frontal dia sampaikan, ini masalahku, ini masalahku, ini masalahku, ini. Tidak. Dia tetap dasari dengan baik. Makanya dia mendapatkan wewenang, rencananya dalam mendapatkan wewenang dan pemutusan dari raja. Ayat 1 sampai yang kelima. Ini satu rencana dan strategi yang matang, yang setelah didoakan ada tindakan aksinya, ada tindakan nyatanya. Kemudian yang kedua, dia merencanakan sesuatu untuk bisa mendapatkan masa cuti dari raja. Gimana kalau nggak cuti kan sulit untuk bisa bantu membangun. Yang ketiga, dia merencanakan untuk mendapatkan fasilitas dari raja, dan itu semua ada di ayat berikutnya di pasal yang kedua. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang bermasuk duduk di sampingnya,
Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku. Ini ya, raja berkenan mengutus aku. Setelah apa? Setelah dia cari Tuhan dulu, setelah Nehemia berdoa dulu dan berpuasa dulu, baru ada jawaban. Dan jawaban didapat dari apa? Sebuah perencanaan yang matang, iman dan ilmu Tuhan, dan merencanakan dengan matang. Baru kita akan lihat hasilnya. Itu pun rencananya berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Rencananya berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Saya ulang, rencananya berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Bukan egonya kita, tapi apa yang Tuhan mau untuk kita jalankan. Itu. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi Bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai tiba di Yehuda. Ulas surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengampuni permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Balik lagi, dia bukan orang yang egois. Bapak Ibu juga perlu jadi orang yang sama seperti itu. Kalau sudah dapatkan bantuan, dapatkan pertolongan Tuhan, ngomongnya apa? Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Setelah itu saya melakukan tindakan aksi dari kebaikan yang Tuhan kasih untuk kehidupan saya. Itu yang dilakukan Nehemia. Jadi dia bukan sosok pemimpin atau sosok orang yang memakai pikirannya untuk membuat dirinya sendiri nyaman. Tidak. Dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia mengerjakan semua dengan perencanaan yang matang. Itu yang Tuhan mau. Ayat yang ke-9, maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Ammon itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tapi nggak berhenti di situ. Nehemia punya tantangan lagi. Kita juga sama. Kita pasti akan punya tantangan lagi pada saat kita mengerjakan atau pada saat kita mulai merencanakan sesuatu untuk membangun kehidupan kita. Kita akan punya tantangan. Kita akan punya masalah yang baru. Tapi balik fokusnya kita mengerjakan apa? Kita mengerjakan bagiannya kita berdasarkan visi yang Tuhan kasih buat kita. Kalau itu yang kita kerjakan, yakin dan percaya, kita tidak akan pernah kehilangan fokus. Fokusnya tetap di sini. Kita nggak akan pernah lari kemana-mana. Karena kita punya Allah yang hidup, dan fokus kita adalah fokus untuk menghidupkan rencananya Tuhan. Itu yang Nehemia lakukan. Fokusnya mengerjakan rencananya Tuhan. Tadi kalau saya boleh sampaikan, itu rencana jilid pertamanya Nehemia dan itu berhasil. Kemudian rencananya Nehemia di jilid yang kedua, ini yang pertama. Dia lakukan penyelidikan lapangan tentang kerusakan tembok. Itu dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai 15. Sama, kalau kita mau bangun usaha, kita mau bangun relasi, kita mau bangun sesuatu yang baru, kita harus tahu, kita harus selidiki dulu kekuatannya kita di mana. Ada SWOT. Kekuatannya kita di mana, kelemahannya kita di mana. Jangan hanya berpikiran kita sudah kuat. Jangan. Kita lihat juga kelemahannya kita. Apa keunggulan kita, apa kekurangan kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mempengaruhi pasar kalau kita bermain dalam level jual beli. Kalau kita melakukan taktik jual beli. Apa kekurangan dari produk kita, apa kelebihan dari produk kita. Kita harus tahu. Sama dengan pelayanan juga. Kita harus tahu kekuatannya kita di mana, kelemahannya kita di mana. Kita harus paham benar. Ini pun dilakukan Nehemia. Dia lakukan penyelidikan lapangan tentang tembok yang rusak. Nehemia 2 11 sampai 15 saya bacakan. Temanya tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan. Ini orang yang berhikmat. Jadi dia tidak sebarkan semua rencananya kepada semua orang, enggak.
dia pilih orang-orang yang tepat yang bisa dia bawa untuk membangun rencananya itu. Kita juga perlu melakukan hal yang sama. Kalau kita bawa orang-orang yang tepat, rencana yang kita bangun ini mungkin akan berhasil dengan baik berdasarkan visi yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi kita harus dapatkan orang-orang yang tepat yang bisa kita bawa. Jangan bawa orang-orang yang salah yang bisa membuatmu hancur. Jangan bawa orang-orang yang tanda kutip bodoh yang akhirnya bisa membuat keadaanmu jadi hancur. Bawalah orang-orang yang mau dibangun bersama-sama, mau bangun bersama-sama. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Bangunlah pada malam hari bersama-sama orang-orang. Beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah di dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok ini. Kalimat ini dia harus digarisbawahi, menyelidiki dengan seksama. Harus kita lakukan juga. Dalam keadaan yang sulit kita harus selidiki dengan sesama. Bagian-bagian mana yang buat kita jadi sulit, selidiki dengan sesama Bapak Ibu. Jangan salahkan orang lain, mungkin Bapak Ibu sendiri yang jadi masalah di situ. Kita harus selidiki dengan bersama, selidiki dengan sesama. Kemudian aku kembali lalu masuk ke pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Ini dia lakukan penyelidikan lapangan tentang kerusakan tembok ayat 11-15. Kemudian nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu, nggak berhenti sampai di situ. Oh sudah selesai kita menyelidiki ini. Enggak. Orang-orang yang tadi dibawa, orang-orang yang bersama dengan kita perlu juga tahu visinya kita yang kita dapatkan dari Tuhan. Makanya di sini saya katakan bagikan visi dan bangun motivasi. Itu yang dilakukan oleh Nehemia. Ini yang juga perlu dilakukan oleh kita. Bagikan visi dan bangun motivasi. Itu perlu banget. Bangun motivasi, bagikan visi ceritakan terus apa yang Tuhan kasih. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang akan kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak dicela, tidak lagi dicela. Ini visi yang dari Tuhan kasih, yang Tuhan kasih untuk Nehemia, diceritakan kepada orang-orang yang berada bersama-sama dengan dia. Sama dengan kita perlu menceritakan visi yang Tuhan kasih supaya orang-orang yang bersama dengan kita paham dan mengerjakan visi itu bersama dengan kita dan jalurnya tepat. Tuh. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Ini ya, setelah menceritakan visi, di ending apa? Dia mengelola orang-orang dengan baik, mengelola siapa yang bersama dengan dia dengan baik, sampai orang-orang ini mengatakan, ya, kami siap membangun. Ayat yang ke-18 tadi. Betapa ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka melakukan pekerjaan yang baik itu. Dengan apa? Sekuat tenaga. Katakan sekuat tenaga. Aku mau melakukan hal yang benar untuk Tuhan. Aku mau melakukan hal yang benar untuk keluargaku. Dengan sekuat tenaga aku mau melakukan hal yang benar untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sekuat tenaga aku mau melakukan hal yang benar untuk mencukupi kehidupanku. Dengan sekuat tenaga. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan visi yang matang yang dari Tuhan, dengan kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin perlengkapi, tapi pertama kali dimulai dari apa? Fokusnya kepada Tuhan. Yang kedua baru kita punya atau kita merencanakan dengan matang. Kalau Nehemia punya 2 jilid, kalau saya bahasakan seperti itu. Rencana pribadi Nehemia ada 2 setelah dia dapatkan visi itu. Mendapatkan wewenang
dan pengutusan dari raja, mendapatkan masa cuti dari raja, mendapatkan fasilitas dari raja. Ide itu hanya muncul dimulai dari apa? Dia berdoa dulu. Dimulai dari apa? Dia berpuasa dulu. Berarti minta hikmatnya kepada Tuhan, minta pertolongannya kepada Tuhan, baru dapatkan hikmat. Dan kemudian merencanakan dengan matang lewat hikmat yang Tuhan kasih. Yang jilid kedua, dia mulai menyelidiki lapangan tentang kerusakan tembok itu. Dia turun ke lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu juga sebagai seorang pemimpin, jangan hanya duduk diam, jangan hanya bertopang tangan, bertopang dagu, jangan hanya seperti itu. Tapi turunlah ke lapangan, cari tahu permasalahannya dialami apa. Kita juga harus lihat, kayak tadi saya katakan di pertengahan, kita harus tahu kekuatan kita apa dan kelemahan kita apa. Jangan hanya melihat kekuatannya kita tanpa kita mau tahu kelemahannya kita. Ini hal yang salah. Kita harus tahu dua-duanya. Bagikan visi dan bangun motivasi. Itu yang berikutnya. Yang terakhir, baru kita siap untuk membangun. Hari-hari ini kita dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang harus mulai kita bangun. Sebentar lagi ada keadaan yang dimana mengharuskan kita untuk bersama-sama bekerja kembali dengan cerdik, dengan tekun, dengan waspada. Kalau kita nggak minta hikmat dari Tuhan, mau dibawa kemana diri kita pribadi? Kalau kita nggak minta hikmat dari Tuhan, mau dibawa kemana keluarga kita, bahkan orang-orang yang bersama-sama dengan kita, mau dibawa kemana? Apakah kita mau bawa mereka untuk jatuh bersama-sama dengan kita? Karena kita sendiri tidak mau mengakui dosa kita, kita tidak mau mengakui kekurangan kita. Tapi hari ini Tuhan ajarkan untuk kita hidup sama seperti Nehemia. Andalkan Tuhan, doa dan puasa, minta pertolongan dari Tuhan, kemudian atur strategi dengan baik, buat perencanaan yang matang. Kita tahu visi yang dari Tuhan, yang Tuhan kasih buat kita. Kita bawa orang-orang yang bersama-sama dengan kita untuk mengerjakan bagian-bagiannya. Kita harus punya nih orang-orang yang benar-benar ngerti dan siap membangun bersama dengan kita. Di ending hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kita. Saya tekankan, Nehemia melakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membesarkan kembali bangsanya. Apakah kita bisa seperti itu? Bukan menjadi orang-orang yang egois, yang inginnya nama kita yang naik, bukan nama organisasinya, bukan nama dari kelompoknya, bukan nama dari komunitasnya. Kalau memang ada yang punya pikiran seperti itu, hari ini Tuhan sedikit tegur kita untuk kita rubah cara pandang kita, cara pikir kita, supaya Tuhan mau hadirkan sesuatu yang baru yang bisa kita kelola bersama-sama. Sehingga juga lewat nama kemah pujian, lewat gereja kemah pujian akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, akan banyak jiwa-jiwa yang datang, akan banyak orang-orang yang bisa kita kelola, yang kemudian bisa bersama-sama dengan kita menceritakan visi dan misi yang Tuhan kasih, visi dan misi yang Tuhan mau kita kerjakan bersama-sama. Tapi dimulai dari kita harus siap untuk dibangun oleh Tuhan. Saya tidak panjangkan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita sebentar akan menikmati perjamuan kudus. Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan Kamu ingin seperti Tuhan Nehemia, untuk mendapatkan Tuhan visi yang daripada-Mu, untuk mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam keadaan yang sulit Tuhan Yesus, di mana kami harus Tuhan pertama-tama andalkan Kau, kedua kami harus punya perencanaan yang matang. Kami harus minta visi yang matang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami juga bisa membawa orang-orang yang bersama-sama dengan kami untuk menuju kepada kebaikan Tuhan, untuk menuju kepada keberhasilan Tuhan Yesus. Walaupun kami tahu Tuhan akan ada tantangan Tuhan, akan ada masalah baru Tuhan, tapi kami sudah tahu dan kami juga sudah yakin bahwa Tuhan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang meninggalkan hari ini untuk berbungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat yang lebih daripada-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa Tuhan kedamaian Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, dimanapun mereka bekerja Tuhan, bahkan dalam kehidupan keluarganya mereka masing-masing Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Menerima sakramen perjamuan kudus, kita percaya Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dengarkan sabda Tuhan, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Angkat roti lebih tinggi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosamu. Jemaat Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kita bersyukur di depan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, sakramen ini adalah perintah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan semuanya dalam hidup kami, dan biar kami jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada sukacita pada pagi hari ini, saudara. Luar biasa. Walaupun kita terpisah dengan jarak dan waktu, tapi kita percaya bahwa sukacita Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Amin. Luar biasa. Tuhanku, Allahku yang ajaib. Aku berterima kasih Tuhan.
Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah sebumimu, diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, lumbung-lumbungmu dan segala usahamu. Dan diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, pendidikanmu, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang berasal dari Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya.